Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku belum menentukan tempat kampanye perdana. Pramono menyebut menunggu aturan zonasi kampanye yang akan ditetapkan KPU. Pramono menyebut setelah menerima zonasi kampanye dari KPU baru akan menentukan lokasi kampanye perdana. Meski demikian, Pramono mengaku telah menggelar belusukan untuk menyerap aspirasi. Karena kan nanti baru dibagi zonasinya, KPU juga belum menyampaikan kepada kami. Setelah ada itu baru kami akan melakukan kampanye. Tapi tanpa itu pun kita akan keliling. Siap. Ya, seperti hari ini saya udah keliling mulai dari Banten, kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan seterusnya. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyebut akan menggunakan 4 metode kampanye di Jakarta. Namun Ridwan Kamil belum mengumumkan lokasi pertama kampanye di Jakarta. Ridwan Kamil menyebut yang pasti dirinya akan belusukan bertemu warga dan menemui sejumlah tokoh. RK mengakui sejauh ini telah belanja masalah untuk mencari solusi permasalahan Jakarta. Ya, kita ada 4 teknik kampanye. Satu belusukan, nanti saya menyapa ibu-ibu. Tuh, ibu-ibu mau difoto ya? Nah, itu satu ya. Itu satu ya. Kedua, mengunjungi toko, meyakinkan toko. Kedua. Tiga, bikin acara senam. Ibu-ibu kalau saya bikin acara senam mau? Atau pasar murah mau? Tiga, bikin forum. Yang keempatnya diskusi yang lebih kayak seminar. Belum nanti dikasih tahu. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Dharma Pongrekun Kunwardana akan menggelar kampanye di titik nol Jakarta yakni Sudirman. Dharma menyebut strategi khusus kampanye melibatkan Tuhan. Dharma menyebut akan memulai kampanye di titik nol Jakarta yakni Sudirman. Dharma menyebut menjalankan proses pilkada dengan berserah kepada Tuhan. Dharma menegaskan tidak ingin membuat warga yang memilihnya kecewa. Dharma Pongrekun, calon gubernur Jakarta nomor urut 2, menyampaikan hal itu. Kami akan mulai dari titik nol Jakarta. Titik nolnya di mana kira-kira? Sudirman. Ya itu kira-kira Jakarta Pusat, Pak. Rangkul Persija gimana nanti, Pak? Bagaimana? Rangkul Persija gimana? Saya rasa kalau adik-adik di Persija merasakan kehadiran kita, maka tanpa diminta, saya ingin mendidik atau mengajarkan kepada kita. Seluruh paslon Cagup dan Cawagup Jakarta menawarkan sejumlah janji. Apa saja yang menjadi janji visi misi para paslon untuk membuat perubahan di Jakarta? Kita berbincang dengan juru bicara tim pemenangan RK Suswono Jupiter. Ada pula Siti Fadilah Supari, juru bicara tim pemenangan Darmakun yang akan bergabung. Dan Ari Setiawan, juru bicara tim pemenangan Pramono Rano. Selamat malam Mas Jupiter. Ya, selamat malam juga Mas Ari. Selamat malam, terima kasih selamat sudah malam, hadir. Friska. Dan kita juga menantikan Bu Siti Fadilah akan bergabung sebentar lagi sesuai nomor urut aja ya sekarang karena sudah ada nomor urutnya dari mulai Mas Jupiter dulu. Ya. Nah kalau Mas Jupiter sampai tadi kan belum ada tuh kemana titik awal kampanye, sudah boleh dibocorkan belum kalau sekarang? Ya sebetulnya kemarin sudah pengambilan nomor urut dan kami bersyukur mendapatkan nomor urut 1 yang mudah-mudahan nomor urut 1 ini tanda-tanda alam bahwa untuk 1 putaran. Nah kemudian dalam hal kampanye, dalam beberapa waktu kemarin kami sudah menyusun tim-tim yaitu secara struktural karena ada 15 partai politik yang bergabung di dalamnya. Oleh sebab itu kami akan memutuskan pada malam hari ini untuk mulai mengagendakan yang pertama di mana tempat-tempat yang dianggap yang sangat padat, yang sangat kompleks di mana persoalan di Jakarta ini yang belum terselesaikan. Jadi masih dirumuskan. Tentu program Pak Ridho yaitu Ridwan Kamil dan Suswono menginginkan agar Jakarta ini yaitu melanjutkan program-program yang sudah ada yang baik akan dilanjutkan, kemudian yaitu bagaimana mengentaskan kemiskinan terhadap di Jakarta ini yang sangat kompleks adalah yaitu pemukiman kumuh. Oleh karena itu nanti mungkin sebagai prioritas pertama mungkin pasangan Ridho akan turun ke
daerah-daerah yang padat penduduk. Oke, nah tapi titiknya di mana masih dirumuskan. Ya, Sambil menunggu Bu Siti Fadila, saya ke Mas Aris dulu kalau gitu. Mas Aris, di mana titik kampanyenya? Apakah masih dirumuskan juga? Dan apa prioritasnya? Jadi memang kalau bicara titik pertamanya itu nanti mungkin memang sesuai apa yang disampaikan Mas Pram, masih menunggu kepastian zonasi dulu dari yang disampaikan KPU. Tetapi memang jauh sebelum kampanye, Mas Pram dan Bang Dul ini memang calon yang saya melihat dan masyarakat akui itu paling gemar dan paling rutin untuk menyapa masyarakat dengan belusukan. Karena Mas Pram dan Bang Dul ingin memulai semuanya dari bawah. Karena apa? Karena Mas Pram dan Bang Dul berkomitmen untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang kebijakan-kebijakannya itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan ingin menjalankan kebijakan yang hanya diinginkan gubernurnya sendiri, tetapi tidak diinginkan oleh masyarakat. Itu. Oke. Kemudian terkait dengan pengambilan nomor urut, ya kami bersyukur tadi malam kami mendapat nomor 3. Kami meyakini sejarah historis di Pilkada Jakarta sejak 2012-2017, pasangan nomor 3 inilah yang akhirnya mencapai dan meraih kemenangan. Maka insya Allah Jakarta akan menyala di tanggal 27 November. Seperti itu. Kemudian perihal dengan prioritas-prioritas, tentu saja prioritas-prioritas ini juga satu nafas dengan nomor 3 yang kami dapatkan, yaitu adanya 3 fokus utama. Yang pertama itu adalah kagak ribet cari kerja. Ya. Kita ingin lebih dari setengah abad masyarakat Jakarta hidup, lebih dari setengah abad umur kota Jakarta, masyarakatnya tidak lagi ribet cari kerja. Dengan cara apa? Misalnya sentralisasi informasi lowongan pekerjaan, kemudian kita adakan job fair dan pelatihan bersertifikasi di setiap kecamatan. Sehingga masyarakat-masyarakat Jakarta ini nantinya akan dimudahkan dalam hal pencarian kerja. Jadi nggak ribet. Yang kedua yaitu kagak ribet cari sekolah. Ya, jadi memang komitmen jelas 12 tahun sekolah akan digratiskan SD sampai SMA baik yang negeri maupun swasta. Bahkan penerima KJP-nya akan juga digratiskan masuk Ancol dan Taman Mini. Juga ada beasiswa untuk kuliahnya KJMU yang sampai tuntas itu. Oke, berikutnya nah, yang yang terakhir kagak ribet selesaikan macet dengan cara memperbanyak armada transportasi yang sudah ada, karena kita memang semangatnya juga keberlanjutan, yaitu program Mas Anies yang sudah baik kami pikir, yaitu Jaklingko RP 0 atau gratis, akan kita perluas rutenya, kita perbanyak armadanya. Karena memang saya juga pengguna transportasi umum ini sangat terbantu sekali kalau jam kerja, Mbak. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi fokus kami sebenarnya. Baik, berikutnya giliran Bu Siti Fadila. Selamat malam, Ibu. Kan disampaikan tadi bahwa yang akan jadi titik pertama di Sudirman. Nah, prioritasnya apa untuk kampanye di hari awal kampanye ini, Bu Siti Fadila? Iya, titik nolnya memang di Sudirman. Tapi kalau besok kita kayaknya di lapangan Banteng kalau nggak salah. Ya selalu kita memberikan program-program kita dong pada masyarakat. Tapi kita agak beda dengan yang petugas partai karena kami adalah independen. Jadi kami ini adalah kendaraan politik rakyat. Jadi rakyatlah yang memiliki program-program kita. Karena kita ini memang menyediakan menyediakan kendaraan politik untuk rakyat gitu. Jadi langsung gitu. Bukan kita rakyat kamu tak kasih ini, kamu tak kasih itu. Bukan, ini kepunyaan rakyat semua begitu. Jadi jelas program kita adalah Jakartaku aman. Aman dalam beribadah, aman di dalam untuk keselamatan jiwa keluarga. Ya, jadi aman dari segala regulasi-regulasi atau kebijakan-kebijakan yang tidak adil. Jadi kita fokuskan kepada masyarakat yang berkeadilan. Jakarta berkeadilan. Nah itu karena Jakarta ini nampaknya didorong terus pembangunan fisik dan masih banyak yang ketertinggalan. Walaupun tinggalnya di Jakarta tapi masih banyak dari suatu keadaan yang aman dan nyaman. Aman dalam pendidikan, aman di dalam perutnya, masih banyak yang lapar, banyak tidak punya pekerjaan. Nah di sini kita fokuskan. Kita akan memberikan padat karya pada orang-orang yang tidak bisa bekerja, yang tidak mempunyai apa-apa, tapi butuh untuk mendapatkan uang,
Nah itu kan kalau mau bekerja masih susah, harus ijazah ini, harus begini, harus begitu. Nah, ini padat karya dan kemudian kita akan memberdayakan relawan-relawan kita untuk menjadi pendamping padat karya tersebut. Sehingga mereka dapat penghasilan, tentu saja nanti dia tidak akan kelaparan. Baik. Dan nah itu seperti itu. Jadi memang kami adalah kendaraan politik rakyat. Maka silahkan, ayo rakyat, kita bersama-sama berjuang. Kita sama-sama memperjuangkan apa yang kita butuhkan. Kita itu rakyat gitu. Baik. Karena kami juga. Ya, di round awal masing-masing sudah menyampaikan apa yang jadi prioritas di kampanye pertama, tapi saya mau ajak begini, apakah program yang disampaikan prioritas tadi betul-betul sudah realistis untuk nantinya dituangkan ke pagu anggaran? Karena bagaimanapun juga visi misi ini kan akan ditagih kalau siapapun di antara para kandidat ini akan terpilih. Mas Jupiter, sudah realistis belum sih program itu, anggarannya juga akan tersedia nantinya? Ya benar, tentu untuk melanjutkan, untuk membuat program-program itu harus realistis ya. Karena masyarakat DKI Jakarta ini adalah kebanyakan masyarakat yang intelektual. Dan juga berbeda dengan masyarakat mungkin di daerah. Di Jakarta ini sangat kompleks, di mana masyarakat ini bukan hanya, bahkan anak-anak muda saja itu sudah sangat kritis. Jadi dalam sisi dalam pengetahuan, kemudian anak-anak di Jakarta ini jauh lebih pintar lah menurut saya. Jadi sehingga dalam menyampaikan kepada publik juga termasuk program-program yang disampaikan itu harus secara realita, harus yang dianggap rasional. Oleh karena itu kami optimis bahwa nanti program yang kami berikan ini adalah contoh, misalnya ke depan ada program yaitu di setiap RW kami akan memberikan 200 juta Setiap anggaran di setiap RW. Nah 200 juta ini dikelola oleh kecamatan. Per tahun, per bulan, Per tahun. 200 juta. Nah sehingga di setiap RW, contoh misalnya di Jakarta ini ada 2.700 RW. Nah, dalam setiap RW ini memiliki persoalan yang berbeda-beda. Contoh misalnya mungkin di daerah komplek yang kawasan menengah misalnya, mereka memiliki persoalan yang berbeda. Berbeda halnya dengan di kawasan yang daerah yang agak kumuh. Di sana mungkin dari sisi lingkungan mungkin itu harus lebih ditata. Mungkin secara ekonomi mereka butuh support dalam arti menggunakan anggaran tersebut agar perekonomian di sana itu dikelola oleh RW sehingga masyarakat di sana itu terbantu secara ekonomi. Nah, artinya di setiap RW itu memiliki persoalan yang berbeda-beda. Oleh karena itu dengan anggaran 200 juta per tahun yang akan dikelola oleh setiap RW dengan usulan yang akan diawasi oleh kecamatan. Dan kita memiliki di setiap kecamatan itu ada kantor dan kecamatan. Dan itu mumpuni untuk ditopang oleh APBD misalnya? Ya, dan itu ditopang oleh APBD. Nah APBD Jakarta ini kan cukup besar, artinya setiap tahun itu ada 87 triliun yang bisa dikelola. Nah kemudian kalau misalnya 200 juta katakanlah untuk setiap RW, saya kira itu masih cukup rasional untuk menopang sehingga pembangunan di Jakarta ini itu bisa terlaksana secara merata gitu. Baik itu secara pembangunan, secara perekonomian, bahkan perputaran ekonomi juga berputar untuk di Jakarta ini. Seperti itu. Kalau Bu Siti Fadilah untuk tadi program bekerja ini kalau dari tim Anda, apakah sudah ada hitung-hitungannya ini bisa atau tidak dilakukan dengan anggaran yang ada? Misalnya seperti apa perhitungan pagu anggaran sejauh ini by programnya itu Bu Siti Fadilah? Saya kira sudah ada, karena kalau ini jauh lebih murah daripada 200 juta per RW. RW itu kira-kira hampir 3.000-an RW loh. Nah itu coba dihitung kalau satu RW 200 juta itu saya kira udah berapa triliun itu, jangan-jangan udah ratusan triliun, padahal APBD cuma 85. Nah itu kita kalau padat karya itu tentu saja kan UMP-nya ada, UMR-nya ada, dan kemudian pekerjaannya kan pekerjaan yang informal, yang belum ada, yang saat ini belum ada. Tapi saya kira masih sangat realistis untuk memasukkan itu di dalam APBD. Dan selain itu, selain padat karya dan kita jadi banyak sekali kita bisa menyerap pengangguran, itu nomor satu.
dan kemudian menghidupkan ekonomi rakyat dengan modal bergulir. Nah itu mereka berdagang kecil-kecilan antar mereka, tapi kita modalin. Itu kita sudah hitung semua, sudah hitung dan yang masuk, yang bisa realistis masuk sesuai dengan anggaran yang akan ada gitu. Nah itu ya soalannya nanti kita membayangkan bagaimana kalau DPRD-nya itu dari partai semua. Ini akan jadi kendala utama atau tidak, Bu Siti Fadila? Ya kita kalau itu menjadi kendala utama, kita harus mempersiapkan parlemen rakyat. Nah kalau apa ya nanti ya, itu, tapi ya mudah-mudahan nggak akan mungkin nggak akan sampai kita seperti itu ya, mudah-mudahan cukup damai terus. Dan kita itu mengharapkan, kita kan nomor 2 Mbak, nomor 2 itu 02 kan menang terus kemarin di Pilpres, 01 sama 03 kan kalah, walaupun 01 itu waduh kelihatannya banyak banget itu kalau Pak Anies sedang kampanye itu, tapi kaget banget kita di surveinya ternyata jauh sekali di bawah 02 dan Pak Prabowo lah pemenangnya. Mudah-mudahan platform kita tidak banyak berbeda dengan pemerintah yang baru nanti. Karena pemerintah yang baru nanti itu juga sangat kita platform kita kan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang preambul Undang-Undang Dasar 45 yang asli, Mbak. Jadi challenge-nya tapi kalau dari tadi Bu Siti sampaikan adalah kedepannya bagaimana komunikasi politiknya ya. Kalau dari Mas Aris gimana? Apakah dengan program-program tadi itu realistis atau tidak diterapkan ke anggaran? Iya, jadi justru karena Mas Pram dan Bang Dul itu menyerap aspirasi masyarakat, menyerap aspirasi warga, maka program-program yang sudah disampaikan ini program-program yang realistis, program-program yang dibutuhkan masyarakat. Jadi saat berkunjung ke daerah, ke beberapa kelompok masyarakat, ke pemukiman, Mas Pram dan Bang Dul sering tuh dapat usulan dari warga. Bang Dul, nggak usah lah kita ngomong bikin kayak Jakarta kayak Dubai gitu, gak masuk akal. Yang penting gue dapat makan aja dah, nggak usah ribet dah gitu. Misalnya Mas Pram juga sampaikan, misalnya Mas Pram itu kita nggak usah lah mobil-mobil curhat, udah ada itu di Pemprov, ngapain? Yang penting anak kita sekolah gitu. Nah, jadi kita merumuskan program-program itu yang sesuai dengan kemauan masyarakat dan juga kita hitung anggarannya. Kita juga dalam menyusun program bekerja sama dan berkoordinasi dengan para anggota DPRD Jakarta. Dan itu disampaikan, ini programnya masuk akal Mas, programnya masuk akal Bang Dul. Jadi kita memang menyampaikan, ini sudah dihitung secara matang. Jadi kesesuaian anggaran dari Jakarta, DPRD yang juga mengawasi, menganggarkan, juga kebutuhan masyarakat dijadikan satu. Jadi sehingga muncullah program-program ini, misalnya untuk masyarakat, gue nggak mau Bang, gue kecolongan terus Bang. Makanya apa? Muncullah CCTV di setiap RT nantinya seperti itu. Kemudian Bang, anak gue kok sekolah susah Bang nyari dapat sekolah, maka udah gratiskan SMP, SD, SMA, negeri dan swasta seperti itu. Bang cari kerja susah, ya udah nanti kita bikin job fair, kita bikin informasi lowongan kerja terpadu satu, kemudian job fairnya di setiap kecamatan. Artinya apa? Artinya program-program Mas Pram dan Bang Dul ini memang gak ribet Mbak, dibutuhkan masyarakat. Jadi yang saya pikir dan realistis. Kalau tidak realistis, ya itu yang masih mengawang-awang, nggak kebayang juga. Karena mungkin gubernur sebelah tuh ada juga yang janji katanya kalau kepilih jadi gubernur Jawa Barat ada kereta gantung di puncak seperti itu. Tapi sekarang nggak pernah ada. Nah seperti itulah. Saya tidak mau tidak mau menyenggol-nyenggol atau tidak mau membahas-bahas yang lain. Tetapi kalau dikatakan ini programnya apakah program yang rasional, program yang masuk akal, itu seperti apa ya Mas Pram dan Bang Dul sudah melaksanakan itu sebenarnya. Saya minta line sedikit saja dari masing-masing apa yang jadi prioritas tidak lebih dari 1 menit dalam masa kampanye awal ini, dari Mas Jupiter dulu. Baik, saya ingin mengkoreksi apa yang disampaikan oleh Mas Haris dan Bu Siti bahwa dengan angka 200 juta per RW itu sangat rasional. Karena saya selaku di Badan Anggaran, selaku anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, dengan 1 RW kalau dikali 2.700, maka itu tidak mencapai angka di 6 triliun. Baik. Nah kemudian dalam satu dinas saja untuk di Jakarta, itu satu dinas itu memiliki anggaran bahkan sampai 4 triliun. Artinya persoalan yang sesungguhnya itu berada di tingkat RW, bukan di tingkat kecamatan, bukan di tingkat kota. Artinya yang di masyarakat di bawah ini warga
di setiap RW simpul-simpul ini banyak sekali prioritasnya, persoalan dan prioritasnya adalah infrastruktur yang sering terjadi saat ini dan penggunaan anggaran itu banyak yang tidak tepat sasaran. Baik, kalau dari Bu Siti Fadilah singkat saja apa yang jadi prioritas di masa awal kampanye ini? Ya, kalau untuk kita kan satu keamanan. Baik. Keamanan itu keamanan di Jakarta aman tuh aman dalam bidang apapun, kita termasuk aman di dalam pengangguran. Jadi jangan ada pengangguran dengan padat karya itu. Baik, jadi padat karya ya. Kalau katanya 200 juta kan ada di RW. Nah itu nanti takutnya untuk membangun itu akhirnya rakyat masih baik. Itu nanti tidak. Jadi tapi prioritasnya padat karya ya Bu Siti ya. Kalau dari Mas Aris gimana prioritasnya di masa kampanye awal ini? Prioritas di masa kampanye jelas yaitu Mas Pram dan Bang Dul ingin merangkul semua masyarakat, semua golongan, dan programnya yaitu sesuai dengan nomor urut 3 yaitu Kagak Ribet Cari Kerja, Kagak Ribet Cari Sekolah, dan Kagak Ribet Atasi Kemacetan. Ini menjadi program yang sejauh ini menjadi prioritas Mas Pram dan Bang Dul. Terima kasih banyak untuk berbagi pandangan di kick off ini sudah masuk masa kampanye. Selamat bertarung masing-masing. Mas Jupiter terima kasih dari tim pemenangan RK Suswono. Terima kasih Bu Siti Fadilah Supari, juru bicara tim pemenangan Darmakun, dan terima kasih juga Mas Ari Setiawan, juru bicara tim pemenangan Pramono Rano. Selamat malam.